nggak terjadi apa-apa. Nggak terjadi apa-apa. Hidupnya berantakan. Saya yakin setiap suami istri pasti ada cobaan. Iya. Kalau cobaan itu dilewati dengan benar, saling kerjasama, saling percaya, bahagia. Kalau enggak, berantakan kan? Iya. Sampeyan kok ketoke akeh pikiran ngono, Mbak? Iya nih Ki, akhir-akhir ini kan banyak sekali ya mitos-mitos Jawa terutama yang mengganggu ya, mitos kejawen yang mengganggu pikiran saya atau mungkin juga teman-teman di rumah. Ini kan ya kalau untuk orang yang mau menikah ya Ki ya, kita ambil contoh yang banyak terjadi aja lah. Untuk orang yang mau menikah misalnya, kadang kan kita jangan melakukan hal ini, jangan melakukan hal itu, nanti takutnya akan gini, iya, gini. nanti akan berakibat seperti ini atau nanti kedepannya bisa seperti ini. Nah saya tuh kepikiran apa itu hal itu benar, apa bisa terjadi seperti itu loh Ki. Berarti sekarang sampean sering dilarang kayak gitu Iya, sama keluarga ataupun orang-orang sekitar gitu? Iya, bukan nggak itu sih Ki, nggak karena mau menikah aja sih, mungkin juga hal-hal lainnya juga. Jangan melakukan hal seperti itu, nanti kehidupan kedepannya akan seperti ini gitu. Ini unik ini, bisa kita bahas sama-sama nantinya. Jadi gini, tak lihat dulu mitos yang kayaknya jadi pikirannya sampean itu ojo nunggu lawang. Atau salah tidak? Satunya seperti itu. Kayak gitu. Iya, Oke, berarti kan mitosnya gini kan Mbak ya. Kita ngobrolin mitos. Mitos itu apa sih sebenarnya? Mitos kan takutnya orang ngelakuin ini jadinya begini, ya, sebab akibat. Jika melakukan ini jadinya begini, itu kan katanya mbah ataupun orang-orang tua zaman dulu. Loh kok bisa gitu? Kok itu bisa terjadi langsung? Ya, itu adalah ilmu Jawa, ilmu Titen kan, Mbak. Jadi dulu ketika ada orang yang melakukan ini, kemudian dia kedaden ataupun terjadi sesungguhnya sesuai dengan mitos, berarti apa? Dititeni sama mbah itu. Ilmu yang mana kalau sudah dilakukan orang lain hasilnya seperti ini, kemungkinan juga begitu. Contoh, sebelum saya kasih contoh, saya jelaskan sebenarnya mitos itu bisa juga loh dijelaskan secara ilmiah, logika kita. Misalnya? Itu nanti saya jelaskan. Saya kasih contoh. Misalkan yang mungkin terjadi dalam dirinya Mbak. Wanita itu nggak boleh makan depan pintu. Iya benar. Nanti nggak laku. Itu salah satunya seperti itu. Kalau kita bahas semacam ini, mitos semacam ini, kalau nggak laku, kan secara logika kan wanita kalau makan di depan pintu nggak sopan banget kan Mbak. Kalau ada cowok lewat, ilfil, orang ini kok makan kayak gitu di depan pintu. Orang Jawa kan gitu. Orang Jawa dulu rumahnya kan besar, latar ataupun halamannya kan luas. Pintunya pun terkadang dua gitu, saling tutup begitu. Itu pintu zaman dulu memang semacam itu. Kalau wanita duduk semacam itu makan di depan pintu, orang lewat kan, orang ini nggak sopan banget. Akhirnya nggak laku kan, aku nggak mau wanita nggak sopan kok jadikan istri saya. Itu logika saya Mbak. Nah memang betul ternyata kan kalau dipikir tenanan semacam itu. Berarti kaitannya lebih ke sikap ya Ki ya? Sikap, jadi orang Jawa mengatakan itu kan mereka punya pitutur luhur zaman dulu ya, diserapkan di berbagai tempat gitu. Bahkan tadi melakukan kegiatan-kegiatan dulu-dulu itu malah ada hitungannya. Mbak mau belanja ke pasar itu harus dihitung dulu loh. Apanya yang dihitung Ki maksudnya? Weton. Ada sampai seperti itu loh. Hari baik, hari buruk. Kalau kamu hari buruk jangan sampai keluar rumah. Ada yang semacam itu. Kalau termasuk mitos kan. Kalau memang hari buruk, hari naas, sampean keluar rumah, mungkin di situ terjatuh. Mungkin zaman dulu ya, mungkin kemalingan, mungkin dirampok. Itu zaman dulu, anggapan dulu gitu. Makanya jangan semena-mena, jangan ini mbah-mbah gitu. Tapi ya memang saya pikirkan kenapa kok sampai seperti itu. Sampai sekarang banyak yang masih pikirannya kolot. Kalau saya sendiri mikirnya gini sih Ki. Untuk kita yang orang Jawa ya Ki ya, kan lebih ke mitos kejawen. Kalau untuk orang yang luar Jawa kan banyak yang nggak percaya hal seperti itu dan mereka tetap melakukan itu tapi tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika kita yang percaya seperti itu, kita orang Jawa sendiri melakukan hal seperti itu, kenapa
terjadi loh, kenapa bisa saja ini kan maksudnya ke sugesti mereka sendiri-sendiri. Mereka menganggap itu ya akhirnya bisa terjadi. Orang yang menganggap dirinya kena santet padahal dia nggak kena santet, lo bisa loh perutnya keluar paku. Saya pernah nangani itu orang semacam itu. Dari mana paku? Ternyata paku itu tidak sengaja, dia saking halu atau berhalusinasi, saking banyak pikirannya, dia makan itu ya paku ikut dimakan semuanya. Ada loh kecenderungan, bahkan itu penyakit medis juga. Orang itu nggak sadar dia menelan sesuatu, uang, logam atau apapun, jarum, dimakan, tapi dia nggak sadar. Tapi dia menganggap dirinya kena santet. Ada. Tergantung dari pikiran orang pikirannya. Itu sendiri. Tapi kalau orang Jawa rata-rata mereka tahu, paham, kalau mereka menentang mitos itu, ya bisa saja terjadi. Tapi percaya nggak Mbak? Hidup saya ini menentang mitos semuanya. Saya percaya adanya mitos. Saya percaya adanya budaya Jawa. Saya mengagung-agungkan budaya Jawa, melestarikan. Tapi juga saya menentang itu. Apa pernah terjadi hal buruk? Enggak. Sampai sekarang? Enggak ada. Contoh, nikah. Iya. Saya nikah sama istri saya. Weton, hari lahir, sama semuanya. Di situ namanya adalah pring sedapur. Pring sedapur jika nikah hidupnya akan sengsara, itu mitos saya. Hidupnya akan sengsara, banyak masalah, kemudian orang tua ataupun pokoknya salah satu orang tua itu akan cepat meninggal, itu mitosnya. Syarat kalau tidak mau kena mitos itu, saya sama istri saya jangan sampai memotong pohon pisang. Jangan sampai menebang pohon bambu. Jangan sampai makan rebung bambu muda itu. Itu pantangan saya. Dulu ketika saya katakanlah menentang pantangan itu, istri saya yang batin ibaratnya takut, saking takutnya, dia malah sakit-sakitan. Setelah saya tanya, loh, apakah ini gara-gara itu kita melakukan ini? Ya, saya ngobrol sama istri saya. Enggak, bukan karena itu. Tak jelasin sakit-sakitan apa? Gara-gara nggak doyan makan, perutnya kosong. Kalau saya mikirnya gitu, Mbak. Akhirnya apa? Saya membuktikan sama istri saya. Tak buktikno. Besoknya langsung saya pohon pisang tak tebangi semua di belakang rumah saya di Jombang. Pohon bambu tak potongi semua. Makan sarapan, makan rebung, lodeh bung itu. Saya makan. Nggak ada apa-apa kok. Nggak terjadi apa-apa. Nggak terjadi apa-apa. Hidupnya berantakan. Saya yakin setiap suami istri pasti ada cobaan. Kalau cobaan itu dilewati dengan benar, saling kerjasama, saling percaya, bahagia. Kalau enggak, berantakan kan? Nah, itu yang terjadi. Mereka meyakini kalau saya melakukan ini, hidup saya berantakan. Padahal enggak, ya kan?